Jadi suap itu dalam bahasa Arab riswah. Rasulullah bersabda, la'anallahu rasiyah wal murtasiyah. Allah itu melaknat orang yang menyuap dan orang yang mensuap. Apa suap? Suap itu adalah memberikan sesuatu kepada pembuat keputusan untuk membelokkan sesuatu yang salah menjadi benar. Itu suap. Ya. Ini tolong dicermati. Membelokkan sesuatu yang salah supaya menjadi benar. Maka kalau suatu yang benar supaya menang itu bukan suap. Paham nggak? Kalau sampean menyogok sampean salah supaya dibenarkan itu suap. Tetapi kalau sampean benar dan supaya yang benar ini menang, namanya sampean jihad fisabilillah. Oke? Begitu. Gini, saya pakai logika ya, saya tambahin mantik ya untuk suap. Mas, mana tadi yang pengacara mana tadi? Anda itu katakanlah suatu hari Anda menyerahkan uang pelicin itu, ya. Pada suatu hari saya tanya sama Anda sedang menyuap apa Anda dipaksa menyuap? Ya Mas, dipaksa menyuap. Kalau dipaksa menyuap bagaimana? Ya, yang dimaksud dipaksa itu ya dipaksa sungguhan apa tidak? Nah itu loh ya. Itu loh ya. Asalkan jujur betul dipaksa. Sebab dalam budaya dan kapitalisasi birokrasi itu saya sangat paham. Betul-betul tidak dikasih itu. Kalau dia tidak kasih uang pelicin. Jadi ada situasi darurat bisauka. Iya. Sepanjang Anda terus memperjuangkan untuk tidak melakukannya, Allah sudah, insya Allah sudah meridhoi Anda. Asalkan benarnya. Iya, asalkan benar. Iya. Jadi benar tidak dipaksa. Iya. Makanya sekarang kalau ada suap sama pemerasan. Itu pemerasan apa suap? Nah, kalau pemerasan berarti belum. Iya. Itu pemerasan apa suap? Anda untuk meloloskan sebuah klausul karena otoritasnya ada di birokrasi, maka Anda harus menyerahkan sejumlah uang. Itu Anda menyuap diperas. Diperas kok. Nah, karena Anda terus-menerus diperas, Anda sedih. Sekarang itu perbaikannya harus global, nasional. Tidak bisa perbaikan linear. Gitu? Maka saran saya secara sementara untuk pribadi Anda, oke, saya diperas, saya akan kasih, tapi ya Allah, ini sodakoku, aku berikan. Saya mohon untuk menjadi berkah bagi anak. Sebenarnya saya tidak punya kewajiban untuk membayar ini. Jadikan kemazlumanku ini, keteraniayaanku ini, bahwa aku diperas ini menjadi berkah bagi anak saya besok-besok, cucu saya besok-besok. Gitu aja Mas. Begitu uang Anda dicuri orang, bilang saya sedekahkan. Ya Allah, ini untuk anak cucu saya besok. Enak tuh Mas. Ayo nyolong Mas yang akeh bisa. Ngono aku. Ada orang, ada pencuri, klek yang punya rumah kasihan maling kurang canggih. Akhirnya yang punya rumah itu diem buka jendela pelan-pelan terus ini loh kuncinya gitu. Malah dikasih kuncinya. Menurut Anda terus malingnya matur nuwun terus dibuka gitu? Enggak kan? Lari loh dia Mas. Betul enggak? Terus gue nyolong neng omahe wong. Colek-colek enggak buka terus wongnya. Iki lho Mas kuncine. Lemah. Jadi ngerti kamu rezeki lingkaran itu. Justru ketika engkau seolah-olah memberikan apa yang dia maui, justru akan tidak terambil oleh dia. Itu contoh sangat kecil aja.
gitu. Sama dengan Nasruddin Hoja, Abu Nawas kalau dicuri rumahnya kan sembunyi di bawah kolong dia, sembunyi di bawah kolong, sampai gemeter itu. Terus istrinya setelah malingnya pergi, istrinya nyari dia, terus dia lupa malah sembunyi, ada malah enggak apa yang dicuri, kan saya malu, enggak ada apa-apa yang pantas dicuri. Kan asik gitu mas, kan asik. Coba itu kan malaikat aja yang nggak pernah ketawa jadi coba kan indah, itu indah sekali itu mas ya. Oke, terakhir saya tambahin yang pemusik seperti itu, ada senior saya namanya Idang Rasidi. Idang Rasidi pintar silat atau apa, dia malah itu cerita nyata ya, diajak makan, diajak itu penjurinya. ya malah diajak makan tuh. Oh sama, kalau aku sering menunggu itu kita memang satu anu lah. Saya ya ini cerita lama ketika saya masih umur 17-18 lah. Enggak, masih SMA saya tuh melarat sekali punya sepeda itu yang saya mati nyelengi dari nulis cerpen sama puisi itu loh mas. Begitu punya sepeda 2 hari loh hilang mas. Kurang ajar. Aku sekolah melaku sepeda elek loh mas, dicolong. Marah saya dipasarkan, bukan rumah saya di belakang pasar, saya naik di pagar pasar tinggi. Sopo sing nyorong sepedaku, tak enteni sampai ke jam 2 awan. Gak balik sepedaku, tugel sikile pecot cangkeme. Ya, sopo kandano. Ngono aku metu aku situ bondone ya, itu Mbak. Mas jam 11 datang mas. Dengan gemeter itu dia bawa sepeda. Aku tidak cocok dengan ketika saya begini-begini, begitu dia datang aku tawa. Saya pun disampaikan. Bantul. Apa butuh sepeda tak? Lo apa kok butuh sepeda? Aku lo nyambut gawe ten Medari ten Lere Sleman, arti nek mlaku mboten ketututan. Ten sepeda nggih. Oh ngono ya, butuh ya segawon ngono. Loh, kok digawa pripun? Mungkin sikil kula juklek. Jadi, loh. Ya bawa aja, saya bilang. Saya cuma merubah klausulnya, merubah pasalnya. Tadi kamu berbuat jahat, saya dirugikan. Sekarang saya berbuat baik, kamu diuntungkan. Sederhana toh. Saya bersedekah, kamu dapat berkah. Bawa saya pulang. Nah itu jangan terulang lagi. Nanti ada yang nyuri lagi, saya gitu lagi, malah orang terus seneng nyuri. Wah, karena nanti pasti dikasih. Teman-teman tahu kalau saya marah itu. Hidup itu indah luar biasa. Itu oke. Yang terakhir apa tadi Pak? Ya baik, masalah apa madhab fikih yang terakhir ya. Jadi memang benar NU bukan tahun 87, itu tahun 89, bukan muktamar, dalam Munas di Lampung. Bisa nggak mas agak dikurangin logat Maduranya gitu loh? Dia ngomongnya biasa aja loh, biasa aja gitu loh, nggak usah, biasa aja, Indonesia biasa aja, coba. Loh ini nggak boleh hilang Madura. Misalkan menurut fikih yang Kiai Makdum, menurut fikih itu Kiai Makdum, nggak usah gitu, biasa aja mas, nggak usah ria, udah tahu semua orang sama Madura. Ya, nggak usah yuraun. Om tadi nggak ada kan ya. Wong tadi gitu loh mas, jadi enak didengarnya tuh enak gitu loh gitu. Begini Mas Tejo, karena saya orang Madura, istri saya orang Madura ya seperti ini, maka harus punya istri orang Sunda, jadi berubah nanti. Nah.
Tiap bahasa Madura di rumah gitu. Itu betul ya. Jadi Munas NU di Lampung tahun 89 memutuskan bahwa NU itu tidak hanya bermadhab secara qauli, bukan meninggalkan yang qauli, tidak hanya bermadhab secara qauli, jadi tidak hanya mengambil pendapat Imam Syafi'i, kan 4 yang diikuti NU, Syafi'i, biar urut ya, yang pertama itu Hanafiyah, terus Maliki atau Malikiyah, terus Syafi'iyah, kemudian Hambali atau Hanabilah, gitu ya. Itu madhabnya NU. Nah, sebelum Munas itu mengambil pendapat, gitu ya. Jadi cari pendapat mereka ternyata sekarang sudah banyak yang tidak ada dalam pendapat itu, dipaksakan meskipun nggak ada, maka muncullah Munas NU di Lampung bermadhab secara manhaji. Jadi mengambil metodologinya, bukan pro-pro-nya, metodologinya yang diikuti. Sehingga kalau metodologi itu akan terus bisa. Tapi sampai sekarang meskipun itu sudah diputuskan di Munas Lampung, belum pernah ada keputusan Basul Masail di NU yang memakai manhaji, nggak berani. Nah gitu loh ya. Kemarin siapa, Profesor Dr. Sayyid Agil Hussein Munawar, mantan Menteri Agama itu ngalor ngidul bicara. Saya bilang, Pak Sayyid Agil, sampai kalau hanya bicara terus tapi gak berijtihad gak ada gunanya, saya bilang gitu. Sampai bicara metodologi ngalor gitu, sampai tetap kembali ke pendapat. Bu, ayo mana pendapatnya sampean yang original sampean? Nggak berani juga. Nah, maka ini Ketua Basul Masail NU Yogyakarta memberanikan diri melakukan revolusi. Gitu ya. Jadi itu penting, itu harus dilakukan. Nah yang penting, jadi kita sudahlah Sunni Syiah tadi, yang penting maslahah, gitu ya. Jadi tujuan dari Al-Quran dan Sunnah itu kan maslahah. Maka selama membawa maslahah itu patokannya ada 5, gitu ya. 1, menjaga keyakinan agama. Terus pendapat Anda itu menyelamatkan nyawa orang, gitu ya. Terus menyelamatkan harta orang, menyelamatkan kehormatan orang, gitu ya. Yang penting itu. Jadi kita berpendapat pada satu, menyelamatkan keyakinan, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan harta, menyelamatkan akal, intelektualitas, menyelamatkan harga diri, itu ya. Insya Allah itu sudah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Begitu saya kira, ya.